Nanti di hari kiamat semuanya sepakat tidak akan ada yang berani mencela, mencaci maki Nabi Muhammad. Semuanya terkagum-kagum dengan Rasulullah ketika Rasulullah sujud di hadapan Allah. Yang kafirnya, yang muslimnya, yang lawannya, yang musuhnya, semuanya melihat bagaimana Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Pada saat itulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim semuanya menggigit jari menyesal karena selama di dunia mereka tidak memanfaatkan masa hidupnya untuk mencari jalan bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini dengan mengadakan perayaan Maulid menjadi jalan bagi kita untuk bisa dekat atau masuk di dalam jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini bagian luarnya. Bagian dalamnya apa? Hakikat dari Maulid ini apa? Apakah hanya sebatas kumpul-kumpul, mendengarkan qasidah, marhabanan, makan, pulang, selesai ya. Untuk kulit luarnya sudah selesai. Tahun depan kita jumpa lagi dalam perayaan Maulid ya, dengan acara yang berbeda ya, jika Allah panjangkan umur. Tetapi hakikatnya Maulid itu apa? Muatan Maulid yang paling utama itu apa? Muatan Maulid yang paling utama, sebagian para ulama mengatakan itu ada di dalam makna firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu hakikat Maulid, itu kesejatian Maulid. Apa artinya? Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka wa anta fihim, sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim ay sunnatuka gaimatun fihim. Selagi sunnah-sunnahmu, selagi ajaranmu, selagi agamamu, selagi tuntunanmu, selagi bimbinganmu, selagi arahanmu ditegakkan, dijalankan di tengah-tengah mereka, maka pasti Allah tidak akan menyiksa mereka. Karena itu kalau kita baca sejarah ya, begitu dahsyatnya orang kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad, bahkan mereka memerangi Nabi Muhammad, melempari Nabi Muhammad ya, mencaci maki dan mencela Nabi Muhammad. Allah tidak menyiksa mereka, mengazab mereka seperti yang Allah lakukan kepada kaumnya Nabi Lut, dihujani batu dari langit. Allah tidak siksa mereka seperti umatnya Nabi Nuh, dihadirkan banjir bandang yang memenuhi seluruh dunia. Tidak Allah lakukan ya. Allah tidak turunkan azab seperti yang Allah turunkan kepada kaum Ad dan Tsamud sehingga mereka semuanya binasa. Tidak ya. Allah tidak turunkan kepada umat Nabi Muhammad ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah bagaimana ketika beliau masuk ke kota Taif ya, di kota Taif ini setelah beliau sudah merasa ruang gerak beliau di Mekah ini sudah sempit, tidak ada lagi istilah kata pintu yang bisa diketuk. Hampir 10 tahun, 12 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, itu jumlah yang masuk Islam hanya kurang lebih 100 sekian orang saja, tidak banyak. Bayangkan 13 tahun beliau berdakwah ya. Tapi itu tidak menyurutkan langkah beliau. Ruang gerak beliau sudah sangat terbatas karena propaganda ya, kampanye gelap, pembunuhan karakter kepada beliau itu luar biasa. Berita-berita bohong dituduhkan kepada beliau ya, setiap kali beliau berdakwah, dan setiap kali pula orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad tukang sihir dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa yang beliau lakukan? Mencoba mencari kawasan baru ya, untuk berdakwah. Maka berangkatlah beliau pergi ke Taif jalan kaki ya. Taif itu dari Mekah, kalau perjalanan mobil sekarang paling cepat 1 jam. Itu beliau lakukan dengan jalan
orang yang jalan kaki. Berhari-hari beliau berdakwah di sana. Ya, ternyata orang Taif lebih dahsyat, lebih buruk dari orang Quraisy, dari orang-orang Mekah. Apa yang mereka lakukan? Mereka provokasi anak-anak dan orang-orang gila untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan bebatuan. Sampai akhirnya beliau harus lari keluar dari kota Taif, ya, dari pintu gerbang kota Taif dan keluar dan berteduh di salah satu tempat di satu kebun, di satu bawah pohon, dan disitulah beliau istirahat. Dan ketika beliau istirahat, datanglah, ya, Malakul Jibal, malaikat yang menguasai dua gunung yang menjadi pelindung kota Taif ini. Malaikat mengatakan, wahai kekasih Allah, ini umatmu sudah keterlaluan, engkau dibikin berdarah-darah. Jika engkau izinkan, kami sudah minta izin kepada Allah, jikalau engkau berkenan, kami akan jadikan dua gunung ini, ya, dibalikkan dan menghantam kota Taif sehingga mereka mati semua. Maka apa kata Rasulullah? Tidak. Sungguh aku masih berharap ada di antara keturunan mereka yang nantinya beriman kepadaku. Ya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Allah tidak akan azab mereka, siksa mereka selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka.